Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mana Dad? Dari mana Dad? Dari rumah Ustaz. Mana sehat Dad? Alhamdulillah. Duduk Dad, Ustaz. duduk. Siap. Masya Allah. Lagi baca buku Ustaz? Iya lagi ya baca-bacalah. Baca-baca. Mengisi kekosongan juga ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, Ana juga kan sering baca-baca Ustaz. Iya gimana. Tapi apa yang Ana baca itu sulit dipahami dan sulit untuk dihafalkan Ustaz. Kira-kira yang Ana hadapi ini apa kira-kira Ustaz masalahnya? Oh jadi kadang-kadang antum baca itu kadang susah hafal kalau nggak susah memahami gitu ya. Betul Ustaz. Memang para ulama itu menjelaskan ya, ketika seseorang susah menghafal ya atau susah memahami pelajaran mungkin ya, Iya Ustaz. atau susah memahami suatu kitab itu memang diantaranya adalah salah satunya adalah karena dosa dan kemaksiatan. Di antara dosa ya dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bisa jadi itu karena sebab, sebagaimana para ulama menjelaskan itu, karena sebab kurangnya kita berbakti kepada orang tua. Karena salah satu faktor ya, agar kita bisa dimudahkan dalam segala urusan ya, membaca, menghafal, ataupun yang lainnya itu dengan salah satunya dengan ridho orang tua, berbakti kepada orang tua. Ada sebuah kisah itu dari salah satu ulama, Sulaiman bin Ayyub, dijelaskan dari Sahal ya, bahwa Sahal bin Bashir menceritakan tentang Sulaiman bin Ayyub. Sulaiman bin Ayyub itu dulu ketika usia 10 tahun, beliau itu ya ketika usia 10 tahun itu ada seorang guru. Kemudian seorang guru tersebut itu mengajar di kampungnya Sulaiman bin Ayyub. Ketika Sulaiman bin Ayyub usia 10 tahun itu beliau diajarkan tentang surat Al-Fatihah. Tapi beliau susah untuk membacanya. Susah untuk menghafalnya. Bahkan dikatakan itu lisannya itu kaku lisannya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si gurunya itu bertanya. Ya, karena tahu kan Sulaiman bin Ayyub susah mengucapkan bismillah, Al-Fatihah dan sebagainya. Gurunya bertanya, "Kamu punya orang tua enggak? Kamu punya ibu enggak?" Kata Sulaiman bin Ayyub mengatakan, "Ya, aku mempunyai seorang ibu atau mempunyai orang tua." Kemudian kata Sulaiman bin Ayyub mengatakan kata gurunya mengatakan, "Pulanglah dirimu, kemudian engkau meminta doa kepada ibumu, supaya ibumu mendoakan agar engkau ya bisa membaca dan mampu memahami ilmu-ilmu yang lainnya." Kemudian Sulaiman bin Ayyub itu menemui ibunya dan meminta agar ibunya mendoakan supaya dia dimudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dan memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika ibunya mendoakan, ya beberapa tahun silam dan selanjutnya, akhirnya menjadikan Sulaiman bin Ayyub seorang alim ulama. Kenapa? Karena doa daripada ibunya. Itulah pentingnya kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Kalau kita pernah kisah sedikit tentang kisah dulu, tentang 3 remaja, pernah tahu belum yang tersesat di gua? Oh yang Ashabul Kahfi Ustaz. Ya, berapa orang? 3 orang ya? 3 orang Ustaz. Nah, salah satunya apa yang bisa menyelamatkan sampai pintu itu terbuka? Berbakti kepada orang tua, ya. Makanya jadi berbakti kepada orang tua itu bisa di antara yang bisa menyebabkan mengangkatnya kesulitan kesusahan kita. Ya, Ashabul Kahfi, kemudian terkurung di gua, yang bisa membukakan satu perlahan-perlahan pintunya itu ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Bahkannya banyak ya kisah-kisah tentang faidah yang bisa kita ambil dari berbakti kepada orang tua. Bahkan satu lagi, salah satu kisah diantaranya dijelaskan oleh Abdurrahman bin Ahmad ya. Abdurrahman bin Ahmad itu menceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada seorang imam atau kepada seorang alim namanya Al-Baqi bin Mukhalid. Wanita itu mengadu ke Al-Baqi ini bahwasanya dia kehilangan anaknya yang tercinta. Mengadu, meminta pertolongan ya. Intinya dia pengen anaknya itu kembali lagi gitu loh. Ternyata anaknya itu diculik oleh seorang raja Romawi. Ya, Kemudian ibunya mengatakan pokoknya minta tolong bagaimana caranya anakku bisa kembali. Dan aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku jadikan tebusan kecuali aku cuma memiliki cincin yang kecil. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karyanya Ibnu Katsir. Kemudian akhirnya si
ulama alim tersebut, Al-Baqi ini mengatakan apa? Ya sudah. Akhirnya apa? Saya akan mencoba untuk membantunya. Akhirnya apa? Menundukkan pandangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibu tuh pulang ke rumahnya. Enggak beberapa saat selesai daripada doa, ibu itu datang kembali sama anaknya. Datang lagi sama anaknya. Dia mengabarkan bahwasanya anaknya itu sudah pulang. Anaknya udah pulang dengan selamat. Tetapi kata ibunya, tetapi anakku ini ingin mengisahkan sesuatu, ingin menceritakan sesuatu dari pengalaman ketika dia ditangkap itu ya, diculik itu. Kemudian setelah persilakan, anak ini menjelaskan bahwasanya dia diculik oleh seorang raja Romawi. Kemudian rajanya ini memerintahkan pesuruhnya untuk memperkerjakan setiap tawanan termasuk anak tersebut. Ketika ditawan itu dipekerjakan, ya, kemudian sering didorong, kemudian dibelenggu kakinya dengan rantai. Kemudian anak ini bercerita, didorong di rantai. Suatu ketika menjelang maghrib, rantai yang membelung kakinya itu lepas begitu saja dan jatuh ke tanah. Orang-orang heran di sekitarnya, lah kok bisa gitu loh. Bahkan orang pesuruhan raja ini bertanya, kamu melepaskan belenggu besi itu? Kemudian anak ini mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Sampai orang-orang heran. Akhirnya apa? Akhirnya si raja ini memerintahkan untuk manggil tukang besi, ya ahli besi, supaya bikin kakinya dibelenggu itu lebih kencang lagi, supaya nggak bisa lepas lagi dengan seketika. Akhirnya si raja itu memanggil pendeta, suruh nanya apa yang bisa menjadikan si besi ini, belenggu ini kok bisa lepas dari anak ini. Kemudian pendeta ini menanyakan bahwasanya, apakah kamu punya orang tua? Apakah kamu punya ibu? Anak ini mengatakan, ya aku memiliki orang tua dan aku memiliki ibu. Inilah berkat doa ibumu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Dari kisah ini kita dimudahkan menuntut ilmu, ya. Dihilangkan belenggu, dihilangkan kesusahan, bisa jadi apa? Bisa jadi dengan sebab berbakti kepada orang tua. Bisa jadi kita sulit membaca, sulit mengamalkan ilmu, sulit memahami ilmu karena kurangnya kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan ya dengan faedah yang bisa kita ambil ini, kita bisa mengambil manfaat. Ya kita introspeksi diri aja. Selama ini kita udah berbuat baik belum sama orang tua? Bisa jadi salah satu dosanya itu. Makanya mau menuntut ilmu, mau aktivitas, minta keriduan dari orang tua ya. Dan keriduan itu akan muncul kapan? Kalau kita berbuat baik kepada orang tua ya, mengundang kebaikan. Berarti yang pertama harus perbaiki hubungan dengan orang tua, Ustaz ya? Betul, salah satunya itu ridho orang tua ya.